teman-teman SMA dan SMK, balik lagi ke podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan dunia perkuliahan. Di sini, aku, Dewi Triana, yang bakal temenin kalian dari Suara Majalah Sunday di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini juga aku nggak sendirian karena ditemenin sama seorang narasumber yang kece banget nih di hari ini gitu. Boleh dong Kak perkenalan namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Safa Nabila, biasa dipanggil Najwa. Salam kenalkan aja. Kalau boleh tahu nih, Kak Najwa dari universitas mana? Kalau aku dari Universitas Gunadarma, Kak. Oh, dari Universitas Gunadarma. Oh, kalau boleh tahu semester berapa sekarang? Sekarang aku lagi jalan semester 6 dan OTW semester 7 nih, semester tua. Semester tua, betul Iya. Pak. Pasti pusing nih bawaannya. Betul banget, betul. Oke, di sesi kali ini aku bakal ngebahas tentang topik gimana sih dunia perkuliahan yang sambil magang juga. Nah, kebetulan nih sebelum kita masuk ke topiknya, aku pengen tanya ke Kak Najwa nih. Kak Najwa lagi sibuk apa sih? Kalau aku saat ini kesibukannya selain jadi mahasiswa di Universitas Gunadarma, kesibukan aku itu sebagai magang di IDN Times dan Duniaku, yaitu IDN Media, kalau kalian tahu, itu sebagai social media internship. Lalu yang kedua juga sebagai asisten laboratorium televisi di Universitas Gunadarma, itu ngajar adik-adik gemes atau ya yang lucu-lucu itu. Lalu kegiatan ketiganya itu lagi sibuk di organisasi Kejar Mimpi Bekasi by CMB Niaga. Itu sebagai awalnya aku di divisi program tapi baru-baru ini pindah ke divisi sosial media. Sibuk banget ya Kak ya, banyak Ya, banget organisasi dan kegiatannya tadi di luar perkuliahan. Betul banget. Gimana sih Kak rasanya sih Kak? Rasanya cukup seru-seru dikit ya. Agak gila-gila dikit tapi enjoy juga karena menikmati masa-masa jadi mahasiswa lah Oh gitu. Betul sih, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Sebelum kita ngomongin tentang magangnya, aku pengen nanya nih, kakak sebagai mahasiswa Gunadarma, gimana sih ceritanya bisa jadi resmi gitu jadi mahasiswa Gunadarma? Sebenarnya ini agak panjang banget, tapi aku ringkas-ringkas aja ya biar nggak bisa, kalau misalnya diceritain itu bisa jadi 2 hari 2 malam, jadi lebih baik diringkas aja. Boleh, Bang. Sebelum masuk di Universitas Gunadarma, aku itu anti jadi anak swasta. Oh gitu. Iya, sebenarnya aku nggak mau masuk di universitas swasta karena memang dari SD, SMP, SMA aku sekolahnya negeri terus, jadi aku berusaha untuk masuk ke PTN awalnya. Oke. Nah, pas di tahun 2021, jadi aku lulusan 2021 nih. 2021 itu aku lulus dan masuk di 2 universitas negeri. Oke, gimana? Jadi kalau yang pertama itu di Politeknik Negeri, aku gak mau sebut nama. Terus yang kedua itu aku keterima di IPB. IPB? Iya, IPB D3. Waktu itu D3, sekarang udah D4. Itu bagian pangan apa gitu. Nah, setelah itu aku mikir kayak, aku kan gak mau ngerantau ya. Kan kalau ke IPB tuh ngerantau ke Bogor, tapi orang tua juga prefernya yang ada di Jakarta. Jadi aku milih Politeknik Negeri yang ada di Jakarta. Tapi berjalannya waktu ketika aku masuk ke Politeknik Negeri tersebut, aku ngerasa aku nggak menemukan diri aku atau ini bukan aku banget gitu. Ini ya bukan jurusan yang aku mau dan aku ngerasa stres. Dimana aku kayak ini aku selalu menyalahkan diri aku kayak nggak mau nih, ini bukan aku banget gitu. Setiap malam setelah kuliah pasti aku seperti itu. Dan itu sering nangis juga. Jadi orang tua khawatir juga ya pasti ya. Tapi kan ada tuh orang tua kalau misalnya udah nyemplung aja sekalian, basah sekalian. Tapi alhamdulillahnya orang tua memilih untuk mendukung aku untuk pindah kampus dan jurusan. Jadinya pas kapan itu aku ngomong aku pengen gap year dan rehat dulu dari dunia yang sangat kejam ini. Akhirnya sama orang tua disetujui, akhirnya aku rehat dan aku ikut SBMPTN tahun 2022. Dan itu pindah jurusan atau linjur. Awalnya kan aku anak IPA. Oh ya. Lalu di tahun 2022 aku milih untuk lintas jurusan atau belajar ke dunia IPS. Ambil apa tuh Kak? Aku ngambil waktu itu yang pertama aku Universitas Indonesia Sosiologi dan kedua itu Universitas Tidar Komunikasi. Dan itu belajar selama 3 bulan dan one shoot lolos di Universitas Tidar Komunikasi di Magelang. Ya, alhamdulillah keterima. Tapi setelah perbincangan dengan orang tua, dari biaya hidup sama biaya kuliah itu sama aja dengan biaya di universitas swasta yang ada di Jakarta. Akhirnya
hasil rundingan orang tua ditawarin tuh 3 universitas, yaitu Gunadarma, Trisakti, dan Esa Unggul. Akhirnya aku setelah riset kayaknya aku lebih prefer milih di Universitas Gunadarma karena kakak aku juga dulu alumni Universitas Gunadarma. Iya, jadi kayak udah cek dan recheck dulu. Oh ternyata di jurusan komunikasi Gunadarma kayaknya ini aku banget nih. Akhirnya sama orang tua diizinkan untuk di Universitas Gunadarma itu. Oh, cukup panjang juga ya teman-teman ya. Long story. Ya, berarti memang udah kesepakatan bersama juga nih udah Iya masuk ke betul. Bunda. Betul. Tapi Kak nih sebelum tadi aku dengar kan Kakak sempat ngomongin perantauan gitu ya Iya kan? betul. Emang kalau boleh tahu Kakak rumahnya di mana sih? Domisili mana? Kalau aku di Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Ya, pantesan ya agak jauh ya teman-teman ya. Iya. Oke, aku masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Kan tadi kalau aku nggak salah dengar, Kakak juga udah sebutin jurusan Kakak itu masuk di komunikasi Gunadarma. Iya betul. Kalau boleh tahu nih Kak, yang dipelajarin di komunikasi Gunadarma tuh apa aja sih? Oke, kalau di kampus-kampus lain itu pasti ada penjurusan ya, maksudnya lebih betul. mengerucut. Tapi kalau di Gunadarma itu kita mempelajari semuanya, universal banget. Dalam artian universal, kita belajar juga public relation, marketing, broadcasting, dan di Gunadarma itu pun kita juga belajar dunia IT gitu. Oh. Walaupun hanya meraba-raba, tapi kita juga mempelajari ya pelajaran anak IPA juga, ya anak-anak IT gitu. Itu sih. Oh, berarti secara umum banget nih ya Kak belajar komunikasinya tuh. Iya, jadi biar nanti kita bisa milih pekerjaan tuh lebih luas kayaknya ya kalau itu. Betul sih, karena kita belajar apa aja sih kan. Iya, banyak banget. Oke, itu tentang penjurusan yang ada di Gunadarma. Kalau boleh tahu nih Kak, kita coba masuk dikit nih mata kuliah yang Kakak pelajarin di jurusan komunikasi itu ada apa aja sih? Oke, kalau di komunikasi itu pelajarannya ada komunikasi politik, Wah, terus tadi public relation juga ada, terus ilmu marketing pun itu juga ada. Kita juga belajar cara pengambilan teknik gambar, fotografi, videografer, editing video, editing foto, itu semua juga dipelajarin. Sama kita belajar filsafat juga ya, jadi filsafat ya kita juga belajar. Terus kita belajar tentang sosial media juga biar kita ya apalagi di Betul. dunia kita sekarang Udah digital banget, jadi kita mempelajari sosial media lebih dalam lagi gitu. Jadi anak komunikasi memang banyak ya? Iya, luas gitu. Oke, itu tentang mata kuliah, juga penjurusan. Nah, dari jurusan itu prospek kerjanya tuh apa sih Kak dari komunikasi? Oke, kalau untuk prospek kerja komunikasi, kalau misalnya di perusahaan, itu kalian bisa jadi kerja di corporate communication, yaitu bagian yang edit video atau apa, itu semuanya ada di situ. Pokoknya strategi komunikasi lah istilahnya. Terus kalau yang ada di pemerintahan itu masuknya ke public relation, dan itu juga kayak edit-edit juga gitu, anak komunikasi. Tapi kalau dunia media itu lebih universal lagi, lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu cuma satu section aja, tapi kalau di dunia media itu bisa dibagi beberapa section yang kayak copywriter, content creator, social media, SEO, itu banyak banget, lebih luas. Banyak banget. Oke, tadi Kakak sempat mention kalau misalnya Kakak udah di semester 6 ke 7 nih. Iya, udah betul semester tua-tuanya yang banyak pikiran ini maksudnya ya. Oke, Kakak juga bilang tadi Kakak lagi aktif magang, betul? Betul Bang. Yang di IDN. Iya, betul. Sebagai apa tadi? Sebagai social media. Sosial media lagi. Iya. Oke, aku mau nanya nih, dari Kakak udah menjalani kegiatan perkuliahan sambil magang ini dari kapan? Dari bulan Mei 2025 dan selesai kontrak nanti Oktober 2025. Baru-baru ini banget ya? Iya, baru-baru ini banget. Baru berjalan bulan ketiga lah di bulan Juli ini. Oh, nah kalau kegiatan magang kayak gini tuh sebenarnya ini mau dari kemauan Kakak atau kewajiban dari kampus? Oke, sebenarnya ini kemauan pribadi. Jadi aku setelah masuk kuliah itu aku selalu bikin timeline gimana semester 1 sampai 4 aku fokus ke organisasi, volunteer. Terus aku merasa di semester 1 sama 4 udah nih memperbanyak relasi lewat organisasi volunteer. Aku butuh yang namanya dunia kerja yang biar aku gak kaget gitu. Jadi mempelajari hasil pembelajaran kuliah jadi ke dunia nyatanya. Jadinya di semester 5 sampai sekarang semester 6 menuju 7 aku nyari-nyari magang gitu. Nah kebetulan kampus juga mewajibkan magang itu hanya 1 bulan, tapi aku nyari yang agak lama jadi biar mempelajarinya lebih dalam lagi gitu.
Berarti kakak orangnya ini planning banget ya. Dari Iya. semester 1 udah dipersiapin banget ya. Iya, betul banget. Kenapa di-planningin banget? Karena mempelajari dari kesalahan yang waktu aku nyemplung salah jurusan. Oh Jadi gitu. waktu itu kan semakin cepat, jadi kita Betul. harus bikin time plan atau time planning itu biar nggak salah ini lagi gitu. Oh, oke aku paham. Iya. Oke, dari kakak nih yang lagi sibuk kuliah sambil magang juga ya. Gimana sih cara kakak atur waktunya? Oke, kalau cara atur waktu sejujurnya agak sangat sulit ya, apalagi di semester 6 ini tuh lagi sibuk-sibuknya juga dengan tugas-tugas kuliah, project-project yang sangat luar biasa banget. Capek ya kayak. Ya, terus habis itu magang juga hektik juga karena di sosial media kita 24/7 harus on time juga dengan berita-berita yang relevan gitu kan. Itu cara bagi waktunya itu setiap hari Minggu itu aku selalu bikin list jadwal untuk selama seminggu yang akan datang. Walaupun memang di hari itu misalnya nggak sesuai, yang pasti itu ada di mana tempat-tempat, oh ini jam 7 sekian aku harus udah bangun. Habis itu lanjut jam 8. Pokoknya harus terplanning banget jam-jamnya. Jadi biar aku tahu berapa jam aku istirahat, berapa jam aku kerja gitu. Oke. Berarti kakak ini orangnya planning banget ya, sebab planning dan rencana. Iya, betul banget. Hidupnya udah direncanain banget nih kayaknya nih. Iya, karena walaupun udah direncanain pasti ada aja yang Iya, kayak gitu. bener. Yang keluar dari rencana itu. Iya, betul. Makanya harus agak di-planningin teman-teman. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin kuliah sambil magang banyak banget. Terus aku mau nanya nih selanjutnya. Kira-kira ngejalaninnya tuh seru gak sih, Kak? Kalau ditanya seru atau enggak, Seru gak? seru-seru ya gila-gila gitu. Seru gila berarti ya. Ya seru-seru aja sih karena kenapa aku bilang seru, karena kita sebagai mahasiswa aktif mempelajari dunia yang itu, karena mumpung bisa nge-explore sih lebih jauh. Karena kalau misal kita udah lulus, kebanyakan syarat-syarat ikut organisasi atau magang kan itu mahasiswa gitu ya. Jadi aku nggak mau melewati kesempatan tersebut. Jadi seru walaupun agak iya. Boleh nggak kalau misalnya aku nanya lebih dalam lagi nih, kira-kira benefit apa aja sih yang kakak ambil selama kuliah sambil magang itu? Oke, Atau manfaatnya gitu? Oke, kalau untuk manfaatnya itu kuliah sambil magang kita jadi lebih terplanning juga yang tadi aku bilang, terplanning, time management, terus berpikir kritis kita juga dipakai. Oke. Iya, jadi kalau di dunia kerja sama dunia kuliah jadi harus pinter-pinter nih bagi-bagi waktunya juga. Terus benefitnya jadi mempelajari hal dunia kuliah lebih nyata di dunia kerja. Oke. Gitu. Jadi ya itu saling berhubungan lah dunia kuliah sama dunia kerja. Ada prakteknya. Iya, gitu ada ya. prakteknya. Jadi kita nggak cuma dengerin teori aja di kelas, tapi kita juga mempraktekkan di dunia nyatanya. Yang mengimplementasikan apa yang dipelajari di dunia perkuliahan. Iya, betul banget. Oke. Oke, selanjutnya nih, boleh dong Kak sharing gimana sih tips and trick dapat magang? Oke, sebelumnya kalau aku mau disclaimer teman-teman, aku daftar magang itu setelah 60 kali apply magang. Wah, sumpah. Iya, 60 kali apply magang itu is not easy, karena menurut aku berpikir bahwa kita baru daftar magang aja sesulit itu, apalagi dunia kerja. Wah. Jadi pas itu aku sharing tipsnya selalu rombak portofolio dan CV kalian, selalu update. Jadi kalau misalnya ada project kuliah itu jangan lupa dicantumin ke CV kalian. Terus lebih aktif organisasi, itu poin pertamanya, organisasi. Ikutlah organisasi atau volunteer yang berdampak bagi kalian dan berdampak dengan orang-orang sekitar. Terus menambah relasi dari lingkungan sekitar. Kalau misalnya teman kalian atau tante, pak de, bude kalian itu orang yang berkepentingan di dunia kerja, bisa tanya tuh gimana magang di tempat kerjanya. Tapi kalau aku pribadi, aku nyari via LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu aku setiap jam 12 malam, setiap hari pas nyari magang itu aku selalu update nyari magang yang baru di-post. Jadi orang-orang lagi pada tidur, aku apply pekerjaannya gitu. Jadi ya itulah tipsnya. Tipsnya agak susah ya. Tapi ya itu pokoknya yang pertama itu jangan lupa ikut organisasi. Terus tips, ikut-ikut project, kalau misalnya ada project kuliah ikut.
terus update selalu CV dan portofolio kalian, terus cari-cari di LinkedIn atau jobs tempat yang apapun itu sih. Relasi ya, Iya, dan relasi juga penting juga. Oke, boleh dong Kak sharing mungkin pengalaman magang Kakak itu gimana sih awal masuk magang atau perjalanan Kakak selama magang itu gimana sih, boleh cerita nggak Kak? Boleh banget. Kalau untuk perjalanan magang awal-awal pas masuk itu kan aku di sosial media. Awalnya tuh aku cuma taunya sosial media itu cuma bikin konten planning gitu. Cuma kayak konten hari ini bikin day one sampai hari terakhir tuh apa gitu. Ternyata di sosial media itu kita dituntut bisa jadi copywriter, content creator, editing, kameramen, terus jadi talent juga. Jadi bener-bener agak shock gitu loh, kayak ternyata jangkauannya lebih banyak lagi nih. iya, ternyata seluas itu ya sosmed gitu. Kirain aku cuma bikin konten planning gitu. Ternyata kita banyak banget. ternyata di sosmed itu kita disuruh bisa Adobe Photoshop, Canva, CapCut, ya pokoknya editing video atau foto gitu loh. Kita dituntutnya seperti itu sih kalau dunia sosmed. Oke, itu obrolan kita tentang kuliah sambil magang. Nah, dari kakaknya nih, aku pengen tanya nih, sebagai mahasiswa, kakak ada nggak pelajaran yang bisa kakak ambil sejauh ini selama menggandeng nama menjadi mahasiswa? Ada. Apa tuh? Kayaknya agak berat ya membawa nama menjadi mahasiswa itu agak berat gitu. Atau nggak pelajaran yang kakak ambil selama jadi mahasiswa deh? Gitu. Pembelajarannya adalah puas-puasin masa kuliah kalian, karena setelah kuliah udah selesai itu apa yang kita ingin explore itu udah kelar. Oh gitu ya. Dalam artian seperti itu kalau menurut aku pribadi ya kan. Jadi masa-masa kuliah itu jangan kerjaan kalian tuh main. Iya, boleh menambah relasi lewat main, tapi jangan lupa untuk menambah relasi yang membuat kalian koneksi dalam dunia kerja. Karena setelah kuliah, selain ya mungkin kalau yang bagi kita kan aku perintis ya, bukan pewaris. Mungkin kalau misalnya pewaris ya mungkin kalian bisa santai-santai aja, tapi kalau misalnya kita yang sebagai perintis, kita harus menambah relasi dari dunia luar semakin banyak gitu. Jadi jangan ada di dalam kampus aja nih, tapi kalian butuh di luar kampus juga iya. Yang pertama itu, pokoknya jangan main aja, tapi kuliah itu juga penting. Terus jangan berpikiran bahwa gak penting nih IPK, yang penting ini itu. Jangan teman-teman, karena IPK di negara kita itu masih tergolong, masih dilihat lah gitu. Jadi kalau misalnya di screening CV itu pun IPK kalian masih berdampak gitu. Terus selain jangan fokus ke teori juga, karena aku belajar gini, kalau misalnya kalian fokus teori tanpa pembelajaran yang nyata, itu sama aja zero, kayak nol aja gitu. Jadi lebih baik kalian misalnya dapat teori, kalian penasaran dengan dunia itu, ambil sertifikasi. Jadi biar kalian, oh ternyata pembelajarannya kayak gini ya, oh ternyata cara kerja di dunia nyata tuh kayak gini ya. Jadi yang pertama itu sih, yang kedua gitu. Iya. Wah, berasa di TikTok nih sama pelajaran. Ya pokoknya jangan main terus ya teman-teman, tetap belajar, karena di belakang kita ada orang tua dan keluarga kita mungkin menunggu kita untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Keren banget Kak Najwa nih pesan yang disampaikan ya. Iya. Oke, terakhir banget dari Kak Najwa, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada adik-adik SMA atau SMK? Oke, untuk disampaikan ke adik-adik SMA atau SMK ini, apa ya? Pilihlah jurusan yang kalian inginkan. Kenapa? Terutama itu karena aku belajar dari kesalahan aku juga. Kenapa? Yang sebenarnya tuh aku pengen banget pas masuk Politeknik Negeri itu jurusan yang aku pengen banget. Ternyata tanpa aku sadari, karena tidak cek dan recheck atau tidak riset, tidak mempelajari di mata kuliah itu apa aja. Aku tuh dulu cuma asal kayak yang penting jurusan ini bagus. Jadi orang kalau dengar jurusan itu, keren banget, pengennya dipuji gitu. Kayak keren banget, lo kok bisa sih dapet jurusan itu gitu, tanpa cek dan recheck. Ternyata setelah aku masuk jurusan tersebut, itu nggak sesuai sama aku. Jadi aku dulu hanya mendengar pujian, haus akan pujian gitu. Kalau misalnya jurusan tersebut bagus gitu, pekerjaannya banyak, tapi ternyata itu bukan aku banget gitu. Yang pertama riset jurusan. Terus
jangan mementingkan bahwa kampus ini top PTN, top swasta. No, teman-teman. Kenapa tuh? Karena menurut aku, mau kalian top PTN, top PTS, kalau itu bukan jurusan yang kalian inginkan, kalian akan merasa jenuh. Karena di fasenya, di semester 1, 2 mungkin kalian akan merasa, ini oke lah, it's okay. Tapi di semester ke atas itu kalian akan merasa jadi beban. Karena semakin nambah semester tuh, tugas semakin banyak, proyeknya semakin banyak. Ya itu, jadi takutnya kalian kayak kuliah hanya sebagai formalitas aja gitu. Dan pokoknya itu. Dan ingat yang aku balik lagi, pilih jurusan yang kalian inginkan. Terus mau kalian dimanapun kuliahnya, asalkan kalian bisa menambah relasi dan kalian bisa bersinar di kampus tersebut, itu is okay teman-teman. Dan gunain skill kalian, karena kalau misalnya skill nggak ada, walaupun kalian top PTN, kalian akan kegeser sama orang yang punya skillnya lebih banyak. Jadi itu pentingnya untuk cek dan recheck gitu. Oke, itu banyak banget perbincangan atau diskusi bareng Kak Najwa tentang kuliah sambil magang ini ya. Aku jujur berasa di talk banget sama Kak Najwa di sini. Karena dalam banget pembahasannya ya yang tangkap tadi. Bahwa kalau misalnya aku bisa callback lagi, jadi yang kata Najwa poinin itu bahwa harus recheck jurusannya, bahwa biar kita nyaman. Terus kalau misalnya selama masa perkuliahan itu memang harus pinter-pinter bagi waktu buat nyari relasi, nyari pengalaman, biar pas di dunia pekerjaan tuh siap gitu. Betul banget. Oke, itu dia diskusi seru bareng Kak Najwa. Terima kasih banget Kak Najwa karena udah mau jadi narasumber aku di sini. Kalau boleh tahu nih Kak, Instagram kakak apa sih? Boleh nggak di-mention? Oke, boleh dong. Instagram aku di @najwa_sfn. Silakan buat tanya-tanya tentang dunia kuliah ataupun magang. Boleh banget ya Kak ya. Oke, mungkin itu aja dari podcast sesi kali ini. Bagi Sunners yang mau dapetin insight lebih banyak lagi di podcast Majalah Sunday, boleh banget nih follow atau lihat-lihat media sosial Majalah Sunday, bisa di Instagram atau di TikTok. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari aku, Dewi Triana, dan narasumber aku, Kak Najwa. Kami pamit undur suara. Dadah!